Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal tes PCPM Bank Indonesia part ketiganya ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Kesulitan berkolaborasi dengan rekan kerja. Ini jawabannya tidak ya. Kemampuan berkolaborasi yang baik penting untuk keberhasilan tim. Oke, lanjut nomor 2. Menjaga profesionalisme dalam berkomunikasi sangat penting. Ini jawabannya iya. Profesionalisme dalam komunikasi mencegah kesalahpahaman dan konflik. Oke, lanjut nomor 3. Aktif berpartisipasi dalam diskusi tim. Ini jawabannya iya. Partisipasi aktif berkontribusi pada ide-ide baru dan solusi pada tim. Oke, lanjut nomor 4. Menempati tenggat waktu proyek adalah prioritas utama. Ini ya jawabannya A ya. Menempati tenggat waktu menunjukkan disiplin dan komitmen terhadap pekerjaan. Oke, lanjut nomor 5. Sering terlambat masuk kerja. Ini jawabannya B, tidak. Ketepatan waktu penting untuk mencerminkan profesionalisme dan tanggung jawab. Oke, lanjut nomor 6. Mencoba untuk menghadiri semua rapat yang dijadwalkan. Ini iya ya, teman. Jawabannya A. Kehadiran dalam rapat penting untuk koordinasi dan pembaruan proyek. Oke, lanjut nomor 7. Sering tidak memenuhi standar yang ditetapkan untuk pekerjaan. Ini jawabannya B, tidak. Memenuhi standar pekerjaan penting untuk kualitas dan kepuasan kerja. Oke, lanjut nomor 8. Melewatkan tenggat waktu proyek secara rutin. Ini jawabannya tidak. Memenuhi tenggat waktu penting untuk keberhasilan proyek dan kepercayaan tim. Oke, lanjut nomor 9. Jarang meminta bantuan saat menghadapi masalah pekerjaan. Ini jawabannya tidak. Meminta bantuan saat diperlukan membantu menyelesaikan masalah lebih cepat dan efektif. Oke, lanjut nomor 10. Selalu mencari cara untuk meningkatkan keterampilan profesional. Ini jawabannya A, iya. Pengembangan keterampilan berkontribusi pada pertumbuhan karir dan efisiensi kerja. Oke, lanjut nomor 11. Menghargai umpan balik dari atasan dan rekan kerja. Ini jawabannya iya. Umpan balik membantu memperbaiki kinerja dan membangun hubungan kerja yang baik. Oke, lanjut nomor 12. Bekerja secara efektif di bawah tekanan. Ini jawabannya iya. Kemampuan bekerja di bawah tekanan penting untuk menyelesaikan tugas dalam kondisi sulit. Oke, lanjut nomor 13.
Merasa tidak nyaman memberikan umpan balik kepada rekan kerja. Ini jawabannya adalah tidak. Memberikan umpan balik yang konstruktif penting untuk perbaikan tim. Oke, lanjut nomor 14. Tidak mengikuti prosedur perusahaan dengan baik. Ini jawabannya adalah tidak. Mengikuti prosedur penting untuk kepatuhan dan kelancaran operasi. Oke, lanjut nomor 15. Menjaga komunikasi yang baik dengan klien dan pelanggan. Ini jawabannya iya. Komunikasi yang baik membantu membangun hubungan yang solid dengan klien dan pelanggan. Oke, lanjut nomor 16. Sering tidak mengikuti jadwal yang telah ditetapkan untuk proyek. Ini jawabannya adalah tidak. Mengikuti jadwal proyek penting untuk memastikan hasil yang tepat waktu. Oke, lanjut nomor 17. Sering melewatkan peluang untuk pelatihan dan pengembangan diri. Ini jawabannya adalah tidak. Pelatihan penting untuk pengembangan keterampilan dan karir. Oke, lanjut nomor 18. Berusaha menyelesaikan proyek dengan hasil berkualitas tinggi. Ini jawabannya iya. Kualitas pekerjaan yang tinggi mencerminkan profesionalisme dan dedikasi. Oke, lanjut nomor 19. Tidak memahami tujuan bisnis perusahaan dengan baik. Ini jawabannya adalah tidak. Memahami tujuan bisnis penting untuk menyelaraskan pekerjaan dengan visi perusahaan. Ini nomor 20. Rutin mengevaluasi kinerja kerja secara pribadi. Ini jawabannya adalah iya. Evaluasi pribadi membantu dalam meningkatkan kinerja dan menetapkan tujuan. Oke, lanjut nomor 21. Sering merasa tidak termotivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Ini jawabannya adalah tidak. Motivasi adalah kunci untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan mencapai tujuan. Lanjut nomor 22. Kesulitan beradaptasi dengan perubahan di tempat kerja. Ini jawabannya adalah tidak. Kemampuan beradaptasi penting untuk menghadapi perubahan dan tantangan baru. Lanjut nomor 23. Sering tidak meluangkan waktu untuk merencanakan proyek besar dengan baik. Ini jawabannya adalah tidak. Perencanaan yang baik penting untuk keberhasilan proyek dan pencapaian tujuan. Lanjut nomor 24. Menjaga keseimbangan yang baik antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini jawabannya iya. Keseimbangan yang baik mencegah kelelahan dan menjaga kesehatan mental. Lanjut nomor 25. Menjaga hubungan profesional yang baik dengan semua rekan kerja. Ini jawabannya iya. Hubungan profesional yang baik mendukung kerjasama dan lingkungan kerja yang positif. Lanjut nomor 26. Mencari cara untuk meningkatkan efisiensi kerja. Ini jawabannya iya. Meningkatkan efisiensi kerja membantu dalam produktivitas dan hasil yang lebih baik. Lanjut nomor 27. Sering tidak menyelesaikan pekerjaan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan. Ini jawabannya adalah tidak.
Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu penting untuk keberhasilan proyek dan kepercayaan tim. Lanjut nomor 28. Sering tidak menyelesaikan laporan dengan detail lengkap. Ini jawabannya adalah tidak. Detail dalam laporan penting untuk akurasi dan pemahaman yang jelas. Lanjut nomor 29. Terbuka menerima kritik konstruktif dari rekan kerja. Ini jawabannya iya. Kritik konstruktif membantu dalam perbaikan kinerja dan pengembangan profesional. Lanjut nomor 30. Memprioritaskan tugas-tugas penting terlebih dahulu. Ini jawabannya iya. Memprioritaskan tugas membantu dalam manajemen waktu yang efektif. Lanjut nomor 31. Sering tidak mengikuti budaya perusahaan dengan baik. Ini jawabannya adalah tidak. Mengikuti budaya perusahaan penting untuk integrasi dan keberhasilan tim. Oke, lanjut nomor 32. Aktif mencari umpan balik dari klien untuk meningkatkan layanan. Ini jawabannya iya. Umpan balik dari klien membantu dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Lanjut nomor 33. Mengutamakan pekerjaan kelompok daripada tugas individu. Ini jawabannya iya. Kerja kelompok seringkali lebih efektif untuk menyelesaikan proyek besar dan kompleks. Lanjut nomor 34. Sering tidak memberikan laporan kemajuan yang jelas kepada atasan. Ini jawabannya adalah tidak. Laporan kemajuan yang jelas penting untuk transparansi dan manajemen proyek yang efektif. Lanjut nomor 35. Sering tidak memahami kebijakan perusahaan dengan baik. Ini jawabannya adalah tidak. Memahami kebijakan perusahaan penting untuk kepatuhan dan efektivitas kerja. Lanjut nomor 36. Sering tidak menghadiri pelatihan yang disarankan oleh perusahaan. Ini jawabannya adalah tidak. Kehadiran pelatihan penting untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan. Lanjut nomor 37. Menjaga sikap positif dalam menghadapi tantangan pekerjaan. Ini jawabannya iya. Sikap positif membantu dalam menghadapi tantangan dan memotivasi diri serta tim. Lanjut nomor 38. Sering tidak memperhatikan detail penting dalam pekerjaan. Ini jawabannya adalah tidak. Perhatian terhadap detail penting untuk menghasilkan pekerjaan yang berkualitas tinggi dan menghindari kesalahan. Oke, lanjut nomor 39. Lalu berusaha untuk menyelesaikan tugas dengan akurat dan teliti. Ini jawabannya iya. Akurasi dan ketelitian penting untuk hasil kerja yang berkualitas tinggi. Oke, lanjut nomor 40. Berusaha memperbaiki keterampilan komunikasi secara terus-menerus. Ini jawabannya adalah iya. Keterampilan komunikasi yang baik membantu dalam interaksi yang efektif dan penyelesaian masalah. Oke, lanjut nomor 41.
Berusaha untuk memahami kebutuhan dan harapan pelanggan. Ini jawabannya iya. Memahami kebutuhan pelanggan membantu dalam memberikan layanan yang lebih baik dan meningkatkan kepuasan. Lanjut 42. Sering merasa tertekan dengan beban kerja yang tinggi. Ini jawabannya adalah tidak. Mengelola stres dengan baik penting untuk menjaga kesehatan dan kinerja kerja. Lanjut 43. Menjaga etika kerja yang tinggi dalam setiap tugas. Ini jawabannya adalah iya. Etika kerja yang tinggi penting untuk membangun kepercayaan dan integritas di tempat kerja. Lanjut nomor 44. Sering melewatkan tanggung jawab yang diberikan oleh atasan. Ini jawabannya adalah tidak. Memenuhi tanggung jawab penting untuk memastikan pekerjaan selesai sesuai harapan. Lanjut nomor 45. Sering tidak mengikuti perkembangan terbaru di industri. Ini jawabannya adalah tidak. Mengikuti perkembangan terbaru penting untuk tetap relevan dan kompetitif di industri. Lanjut nomor 46. Sering tidak mengikuti pemeriksaan akhir sebelum menyerahkan pekerjaan. Ini jawabannya adalah tidak. Pemeriksaan akhir penting untuk memastikan kualitas dan akurasi pekerjaan sebelum diserahkan. Lanjut nomor 47. Aktif mencari cara untuk memecahkan masalah yang kompleks. Ini jawabannya adalah iya. Mencari solusi untuk masalah kompleks menunjukkan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Lanjut nomor 48. Berusaha untuk memahami dan menyelesaikan masalah dari sudut pandang yang berbeda. Ini jawabannya adalah iya. Memahami masalah dari berbagai sudut pandang membantu dalam menemukan solusi yang lebih efektif. Lanjut nomor 49. Sering tidak mengikuti petunjuk yang diberikan dalam instruksi pekerjaan. Ini jawabannya adalah tidak. Mengikuti petunjuk penting untuk memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar dan sesuai standar. Lanjut nomor 50. Lalu berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien. Ini jawabannya adalah iya. Efisiensi dalam menyelesaikan pekerjaan membantu dalam memenuhi tenggat waktu dan meningkatkan produktivitas. Lanjut nomor 51. Berusaha untuk selalu memahami dan menyelesaikan tugas dengan efektif. Ini jawabannya adalah iya. Efektivitas dalam menyelesaikan tugas berkontribusi pada pencapaian tujuan dan hasil yang lebih baik. Lanjut nomor 52. Sering tidak melaporkan kemajuan pekerjaan secara rutin. Ini jawabannya adalah tidak. Melaporkan kemajuan pekerjaan penting untuk transparansi dan koordinasi dengan tim. Lanjut nomor 53. Berkomitmen untuk meningkatkan hubungan kerja pada klien dan rekan kerja. Ini jawabannya adalah iya. Komitmen untuk meningkatkan hubungan membantu dalam membangun jaringan dan kerjasama yang lebih baik. Lanjut nomor 54. Sering tidak mematuhi jadwal yang telah ditetapkan. Ini jawabannya adalah tidak.
Mematuhi jadwal penting untuk perencanaan dan penyelesaian proyek tepat waktu. Lanjut nomor 55. Lalu berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang diberikan. Ini jawabannya adalah iya. Menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi memastikan hasil yang memenuhi ekspektasi dan standar. Oke, lanjut nomor 56. Berusaha untuk selalu mengikuti prosedur keamanan yang ada di tempat kerja. Ini jawabannya adalah iya. Mengikuti prosedur keamanan penting untuk mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan. Oke, lanjut nomor 57. Sering tidak mengikuti arahan yang diberikan oleh atasan. Ini jawabannya adalah tidak. Mengikuti arahan atasan penting untuk mencapai hasil yang diinginkan dan menyelesaikan tugas dengan benar. Lanjut nomor 58. Mencari umpan balik dari rekan kerja untuk perbaikan diri. Ini jawabannya adalah iya. Umpan balik dari rekan kerja membantu dalam pengembangan pribadi dan profesional. Lanjut nomor 59. Sering tidak menyadari dampak keputusan terhadap tim. Ini jawabannya adalah tidak. Menyadari dampak keputusan membantu dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dan memperhatikan tim. Lanjut nomor 60. Sering tidak memberikan feedback yang berguna kepada rekan kerja. Ini jawabannya adalah tidak. Memberikan feedback yang berguna penting untuk perbaikan dan pengembangan tim. Lanjut nomor 61. Sering tidak menyadari pentingnya peran masing-masing anggota tim. Ini jawabannya adalah tidak. Menyadari peran anggota tim membantu dalam kerjasama yang baik, efektif, dan pencapaian tujuan bersama. Oke, lanjut nomor 62. Sering tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ini jawabannya adalah tidak. Mematuhi instruksi penting untuk menyelesaikan pekerjaan dengan benar dan sesuai harapan. Lanjut nomor 63. Sering merasa tidak termotivasi untuk belajar hal baru di tempat kerja. Ini jawabannya adalah tidak. Motivasi untuk belajar hal baru penting untuk pengembangan keterampilan dan kemajuan karir. Lanjut nomor 64. Mengutamakan kualitas pekerjaan daripada kecepatan. Ini jawabannya adalah iya. Kualitas pekerjaan yang baik lebih penting daripada pekerjaan untuk memastikan hasil yang memuaskan. Lanjut nomor 65. Sering tidak mematuhi etika kerja yang berlaku di perusahaan. Ini jawabannya adalah tidak. Mematuhi etika kerja penting untuk menjaga integritas dan profesionalisme di tempat kerja. Lanjut nomor 66. Selalu berusaha untuk meminimalkan kesalahan dalam pekerjaan. Ini jawabannya adalah iya. Meminimalkan kesalahan penting untuk menjaga kualitas dan akurasi pekerjaan. Lanjut nomor 67. Sering tidak memperhatikan kebutuhan pelanggan dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini jawabannya adalah tidak. Memperhatikan kebutuhan pelanggan penting untuk kepuasan dan keberhasilan layanan. Lanjut nomor 68.
berkomitmen untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini jawabannya adalah iya. Memenuhi standar memastikan pekerjaan yang berkualitas dan sesuai ekspektasi. Lanjut nomor 69. Berusaha untuk selalu menjaga kerahasiaan informasi perusahaan. Ini jawabannya adalah iya. Menjaga kerahasiaan informasi perusahaan penting untuk keamanan dan integritas data. Lanjut nomor 70. Berusaha untuk selalu bekerja dengan cara yang efisien. Ini jawabannya adalah iya. Bekerja dengan efisien membantu dalam meningkatkan produktivitas dan pencapaian hasil. Lanjut nomor 71. Sering tidak memenuhi ekspektasi klien atau atasan dalam pekerjaan. Ini jawabannya adalah tidak. Memenuhi ekspektasi penting untuk pembangunan reputasi yang baik dan kepuasan klien. Lanjut nomor 72. Menjaga komunikasi yang terbuka dan jujur dengan rekan kerja. Ini jawabannya adalah iya. Berkomunikasi terbuka dan jujur membangun kepercayaan dan memfasilitasi kerjasama. Lanjut nomor 73. Lalu mencari umpan balik untuk perbaikan dan pengembangan diri. Ini jawabannya iya. Mencari umpan balik membantu dalam proses perbaikan diri dan perkembangan karir. Lanjut nomor 74. Sering tidak menyadari dampak keputusan terhadap keseluruhan proyek. Ini jawabannya adalah tidak. Menyadari dampak keputusan penting untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menyeluruh. Lanjut nomor 75, nomor terakhir. Berusaha untuk selalu memperbarui keterampilan dan pengetahuan sesuai perkembangan industri. Ini jawabannya iya. Pembaruan keterampilan penting untuk tetap kompetitif dan relevan di industri. Oke, sekian dulu video kali ini. Ditunggu saja ya teman-teman part-part selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Oke, terima kasih.